Saudara-saudari semuanya, Shalom Alaikum. Berjumpa dengan saya, Rama Bayu. Perkenalkan lebih dahulu, saya adalah seorang presbiter atau imam diosesan Keuskupan Bandung. Pemimpin saya adalah Bapak Uskup Antonius Subianto, OSC. Kita sekarang berjumpa untuk membahas Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2022 pada pertemuan yang kedua dengan tema melawan ketidakadilan. Saudara-saudari, saya akan memulai topik ini dengan membahas seorang tokoh yang bernama Frans de Waal. Ini bukan tokoh keagamaan. Lalu siapakah Frans de Waal? Frans de Waal adalah seorang profesor dalam bidang perilaku primata di Fakultas Psikologi Universitas Emory di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat. Pada tahun 2011, Profesor Frans de Waal mengumumkan hasil penelitiannya mengenai kerjasama dan keadilan dalam dunia binatang. Salah satu bagian publikasi itu terkait dengan perilaku moral dalam dunia binatang. Menurut hasil penelitiannya, primata dapat memahami adanya perilaku tidak adil yang dikenakan padanya. Profesor de Waal menguji perihal itu pada 2 monyet kapucin. Asiknya, penelitian itu direkam video. Nah, ini videonya. Nanti kita akan menikmati videonya. Tetapi, sekarang izinkan saya untuk menceritakan bagaimana proses penelitian itu. Ada 2 monyet yang dipisahkan dalam kandang yang transparan, sehingga kedua monyet dapat saling melihat, monyet sebelah kiri dan monyet di sebelah kanan. Keduanya diberi tugas untuk mengembalikan batu yang diletakkan oleh petugas ke dalam kandang mereka. Kalau monyet berhasil mengembalikan batu, maka mereka akan mendapatkan hadiah. Hadiahnya sama persis. Begitu monyet sebelah kiri bisa mengembalikan batu, ia mendapat sepotong mentimun. Demikian juga monyet yang sebelah kanan. Monyet yang sebelah kiri dan monyet sebelah kanan bergembira. Mengembalikan batu, dapat timun. Mengembalikan batu, dapat timun. Dua-duanya bisa mengembalikan dan mendapatkan hadiah yang setara. Menurut Profesor Frans de Waal, itu berlangsung sampai puluhan kali, kira-kira 25 kali. Kemudian pada percobaan selanjutnya, tugas masih sama, yaitu mereka tetap mengembalikan batu. Tetapi sekarang, hadiah dibedakan. Monyet yang sebelah kanan mendapatkan hadiah buah anggur kalau bisa mengembalikan batu, sementara monyet sebelah kiri tetap mendapatkan hadiah mentimun. Menurut para ahli primata, monyet tahu anggur lebih enak daripada mentimun. Apa kemudian yang terjadi? Ternyata monyet sebelah kanan yang mendapat hadiah anggur senang, tetapi monyet yang sebelah kiri yang hanya mendapatkan buah mentimun marah, ngamuk dia. Itulah yang terjadi. Dan ini direkam dengan video penelitian yang nyata dan asli ilmiah, maka dapat dipertanggungjawabkan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat videonya berikut ini. So she gives a rock to us, that's the task. And we give her a piece of cucumber and she eats it. The other one needs to give a rock to us. And that's what she does. And she gets a grape. And she eats it. The other one sees that. She gives a rock to us now, gets again cucumber. She tests the rock now against the wall. She needs to give it to us. And she gets cucumber again. So this is basically the Wall Street protest that you see here. Si monyet yang dapat mentimun ngamuk dia. Lucu juga ya, ternyata saudara-saudari, binatang dapat memahami adanya ketidakadilan yang dilakukan kepadanya. Kalau binatang memahami ada yang tidak adil, apalagi manusia.
Ketika manusia mengalami ketidakadilan, pasti manusia mampu merasakan, mempersepsi, mengerti, dan memahami telah terjadi ketidakadilan. Monyet saja bisa, apalagi manusia yang memiliki kehendak bebas dan juga memiliki akal budi yang tentu kita pahami lebih tinggi daripada makhluk-makhluk yang lain, juga dari primata-primata yang lain. Itulah kenapa, saudara-saudari, tema keadilan dan ketidakadilan sangat relevan bagi manusia. Kita memang makhluk yang menginginkan keadilan. Monyet saja menginginkan keadilan, apalagi kita manusia, bukan? Dan itu mengantar kita pada pertemuan Bulan Kitab Suci Nasional 2022 pada pertemuan yang kedua. Temanya dirumuskan seperti ini: Allah sumber harapan untuk melawan ketidakadilan. Allah sumber harapan untuk melawan ketidakadilan. Kutipan dari kitab Amos pada bab yang kelima ayat 15 kiranya menjadi ayat emas bagi kita. Bencilah yang jahat, cintailah yang baik, tegakkanlah keadilan. Saudara-saudari, kita mulai dari situasi nyata, yaitu situasi dunia kita yang masih dilingkupi dengan COVID-19. Pandemi memang tampaknya mengarah pada akhir dan ujungnya, tetapi memang belum selesai. Coba kita mengingat beberapa waktu dan tahun-tahun yang telah lampau. Situasi dunia gonjang-ganjing karena adanya coronavirus. Wabah COVID-19 membawa serta dampak ketidakadilan di dalam kehidupan. Dan kita dapat menemukan beberapa faktor pencetus. Yang pertama, adanya pengetahuan yang tidak merata tentang wabah ini, tentang virusnya, tentang persebarannya, dan tentang hal-hal yang lain terkait wabah, rupanya tidak semua dimengerti dengan baik oleh manusia di atas muka bumi ini. Akibatnya adalah terjadi ketidakadilan. Ada stigma di tengah situasi corona. Orang-orang yang sakit, yang terjangkit, justru mendapatkan stigma. Mereka ada yang dikucilkan. Kita ingat beberapa waktu yang lampau, terutama ketika corona baru awal-awal menjangkit di negeri kita. Orang yang terjangkit memilih tidak menyampaikan bahwa dirinya terjangkit karena takut dikucilkan. Kita ingat pada masa-masa awal dulu memang orang yang terjangkit dikucilkan. Bahkan ketika sudah ada yang meninggal, ada penolakan pemakaman, ada persekusi, ada tekanan psikologis, dan hal-hal buruk yang lain. Dan itu menimbulkan ketidakadilan. Mungkin memang tidak disengaja, karena kekurang pengertian, karena kekurang tahuan, dan lain sebagainya. Tetapi bagaimanapun, kurang meratanya pengetahuan tentang wabah ini membuat terjadinya ketidakadilan. Itu tadi yang pertama. Yang kedua, keterbatasan akses kepada fasilitas kesehatan. Ini juga sebuah ketidakadilan. Rasanya meme atau kartun ini dapat menjelaskannya bagi kita. Orang miskin dilarang sakit. Ya, ini memang miris ya, ini satir. Tetapi mungkin di beberapa tempat itulah kenyataannya, orang miskin dilarang sakit. Ketika orang miskin terjangkit, terutama terjangkit COVID-19, kemudian akses kepada fasilitas kesehatan menjadi sulit. Di masa-masa awal pandemi dulu, orang yang sudah sesak napas, sulit untuk mendapatkan ventilator dan lain sebagainya, sehingga kemudian meninggal dunia. Di situ juga terjadi ketidakadilan. Selanjutnya yang ketiga, sebagian orang mengabaikan protokol kesehatan. Kita tahu saudara-saudari pada masa-masa awal, bahkan ketika sudah beberapa waktu berlanjut, virus corona menyebar, ada saja orang yang mengabaikan, menolak masker, menolak protokol kesehatan. Bahkan beberapa orang yang tertangkap tidak menggunakan masker malah ngamuk lebih dulu, lebih galak daripada petugas. Pemuda tolak masker, ditangkap polisi, ditilang, malah ngamuk. Itu terjadi ketidakadilan. Kenapa demikian? Orang-orang yang mengabaikan protokol kesehatan, tidak pakai masker dan lain sebagainya, berpotensi menularkan virus jauh lebih besar daripada orang yang menggunakan protokol yang ketat. Kemudian terjadi virus makin luas, makin luas, makin luas, sehingga negeri kita juga dilanda darurat corona di mana-mana pun demikian. Tidak hanya dalam bidang kesehatan, dalam bidang ekonomi, jurang antara orang kaya dan orang miskin semakin melebar. Kalau kita melihat beberapa data yang dapat kita tilik,
Dari data-data resmi, kemiskinan memang meningkat pada masa pandemi. Ada beberapa data yang dapat kita lihat. Bahkan data resmi dari BPS, Badan Pusat Statistik yang dimiliki pemerintah, itu ada laporan bahwa jumlah penduduk miskin Indonesia meningkat di tengah pandemi COVID-19. Contoh saja, ini data yang dikutip dari Badan Pusat Statistik. September 2019, orang miskin di Indonesia 24, sekian juta. 1 tahun kemudian, di masa ketika pandemi COVID sudah melanda beberapa bulan, September 2020, naik sekitar 2,7 juta menjadi 27, sekian juta. Menurut data-data, memang kemiskinan meningkat selama pandemi, dan pandemi memang berdampak buruk pada kehidupan sosial ekonomi di negeri kita. Keadaan itu menuntut solidaritas sesama manusia. Mungkin telah terjadi ketidakadilan, seperti yang sudah kita lihat di bagian awal. Di sana-sini terjadi ketidakadilan, mungkin tidak dimaksudkan, tetapi kenyataannya memang terjadi ketidakadilan. Tetapi kita semua sebagai orang-orang Kristen dipanggil untuk turut menciptakan keadilan, melawan ketidakadilan. Untuk itu kita sampai pada pembahasan ayat-ayat Alkitab, karena ini merupakan bulan kitab suci, kita akan melihat ayat-ayat kitab suci yang dapat menerangi langkah kita untuk melawan ketidakadilan. Kita ambil dari kitab Amos pada bab yang kelima ayat 14 sampai ayat ke-17. Mari kita baca bagaimana isinya. Carilah yang baik dan jangan yang jahat supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Sesungguhnya beginilah firman Tuhan Allah semesta alam Tuhanku. Di segala tanah lapang akan ada ratapan, dan di segala lorong orang akan berkata, wahai, wahai. Petani dipanggil untuk berkabung, dan orang-orang yang pandai meratap untuk mengadakan ratapan. Dan di segala kebun anggur akan ada ratapan, apabila aku berjalan dari tengah-tengahmu. Firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan dari kitab Amos pasal yang kelima, ayat ke-14 sampai ayat yang ke-17. Bagian tadi menggarisbawahi tema keadilan. Dan memang saudara-saudari, tema keadilan merupakan tema inti di dalam kitab Amos. Kita lihat bahwa memang para nabi pada umumnya menegaskan pentingnya keadilan di dalam hidup sosial, hidup dalam relasi antar manusia. Kita dapat melihat ayatnya di dalam Amos 5 ayat yang ke-24. Demikian bunyinya. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Ini sebuah harapan. Harapan supaya keadilan bergulung-gulung seperti air, berlimpah-limpah. Air menghidupkan, air membawa kehidupan. Seperti gambaran air yang menghidupkan itulah, kiranya keadilan juga menghidupkan. Menghidupkan manusia dalam relasi manusia yang satu dengan manusia yang lain. Juga digambarkan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Kita tahu sungai yang mengering mematikan semua kehidupan di sekitarnya. Sungai yang mengalir selalu. Seperti juga kebenaran, keadilan, seperti sungai yang mengalir yang menghidupkan pepohonan dan makhluk-makhluk di sekitarnya. Demikian juga kiranya kebenaran, keadilan. Kalau kebenaran dan keadilan selalu mengalir, artinya selalu ada, akan menghidupkan makhluk-makhluk, terutama yaitu kita, manusia. Kalau kita melihat pada kitab yang lain, dalam kitab Amsal 21 ayat 3 juga demikian. Dan memang dinyatakan dengan suatu majas yang kuat bahwa Tuhan lebih mengindahkan keadilan sosial daripada kurban persembahan. Tentu saja kurban persembahan itu penting, menyembah Tuhan itu penting. Tetapi dalam kerangka ini untuk memberikan penekanan bahwa keadilan penting sekali, bahwa berbuat adil kepada sesama penting sekali, malah ada gambaran bahwa Tuhan lebih mengutamakan keadilan daripada peribadatan, daripada kurban persembahan. Yuk kita lihat Amsal 21 ayat yang ketiga.
Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada kurban. Tentu saja ayat ini akan memberikan peringatan kepada kita supaya kita hidup dengan sungguh-sungguh mengusahakan keadilan. Tidak hanya korban tanpa keadilan. Tentu saja ibadat harus dilakukan, tentu saja korban harus dilakukan, tetapi memang harus dibarengi dengan keadilan. Peribadatan yang menguat, korban yang menguat harus makin menguatkan tindakan kita untuk menciptakan keadilan di tengah dunia, di tengah kehidupan kita. Dan upaya menegakkan keadilan sama dengan upaya menegakkan kehidupan. Kita menegakkan keadilan sama dengan menegakkan kehidupan, membawa kehidupan yang lebih baik. Baik itu kehidupan pribadi kita masing-masing maupun kehidupan bersama dalam hubungan relasi satu manusia dengan manusia yang lain. Mari sekarang kita akan dalami ayat-ayat yang tadi sudah kita baca, yaitu Amos 5 ayat 14 sampai ke 17. Sedikit demi sedikit kita akan lebih mendalam untuk menguraikan apa yang dimaksud oleh ayat-ayat suci tadi. Kita mulai dari Amos pasal yang kelima ayat yang ke-14. Carilah yang baik dan jangan yang jahat supaya kamu hidup, dan seterusnya. Tadi bagian depan kita sudah membacanya. Kita mulai dari ayat 14. Bagian awal dimulai dari kata carilah. Ini sebuah imperatif, ini sebuah kalimat perintah. Bukan mencari atau ya semoga kamu mencari sebuah harapan, tidak. Ini sebuah imperatif, ini sebuah perintah dari Tuhan, carilah. Karena ini sebuah imperatif atau perintah, maka ini ada kemendesakan di dalamnya. Ayo, 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 usahakan, carilah. Dan ini merupakan perintah dari Tuhan Allah semesta alam. Carilah apa? Kalimat lanjutannya memberitahu kita, carilah yang baik. Masih pada ayat yang ke-14. Saudara-saudari, dalam ayat yang ke-14 ada kata yang baik. Apa yang dimaksudkan dengan yang baik di dalam ayat itu? Tentu kata baik luas sekali. Orang ini baik, sikapnya baik, perilakunya baik. Maka segala hal yang kita pikirkan tentang baik tidak bisa langsung begitu saja kita terapkan atau kita artikan untuk ayat yang ke-14 ini. Yuk kita lihat bagaimana penafsiran Alkitab yang sehat memberitahu kita yang dimaksud baik dalam konteks ini apakah. Nah, saudara-saudari demikian. Konsep tentang yang baik di sini dalam ayat 14 ini lebih berurusan dengan relasi horizontal antar manusia. Jadi, hal-hal yang baik dalam dimensi sosial manusia. Kata Ibrani yang diterjemahkan sebagai baik dalam ayat 14 tadi, memiliki pengertian mengenai hal-hal yang menyenangkan, yang indah, yang menggembirakan, dan yang berguna. Tetapi ingat, dalam konteks relasi horizontal antar manusia. Jadi hal yang baik, tetapi baik untukku, baik untukmu, baik untuk kita. Bukan hanya baik untukku, berguna contohnya. Berguna untukku, tapi tidak untukmu. Itu tidak baik tentu saja dalam konteks relasi horizontal antar manusia. Menggembirakan untukmu, tidak menggembirakan untuk kita, untukku tidak. Tentu itu bukan hal yang baik. Maka konteksnya ingat selalu, yaitu relasi antar manusia dalam dimensi sosial atau relasi yang horizontal. Yaitu satu tindakan-tindakan kepada manusia lain yang membawa kebaikan bersama. Dimensinya adalah sosial. Dalam hal ini Nabi Amos menegaskan bahwa pencarian kebaikan akan membuat pertama, orang Israel hidup, dan kedua, mereka disertai Tuhan dalam perjalanan hidup mereka. Jadi orang yang mencari kebaikan akan hidup dan disertai Tuhan. Karena Tuhan memang baik, Tuhan sumber segala kebaikan. Jadi orang yang mencari Tuhan, itu mencari kebaikan. Atau kalau dibalik, orang yang mencari kebaikan, melaksanakan kebaikan dalam hidup bersama, itulah orang yang sebenar-benarnya mencari Tuhan. Haleluya, saudara. Nah, berlawanan dengan pencarian akan kebaikan atau berlawanan dengan kebaikan itu, kejahatan mesti dihindari. Itulah yang dimunculkan dengan kata bencilah pada ayat yang ke-15.
Kita lihat Amos 5 ayat 15, bencilah yang jahat dan seterusnya. Tadi kita sudah membaca pada bagian depan. Bencilah yang jahat. Yuk kita bahas sebentar. Kata kerja Ibrani yang diterjemahkan benci, itu mengungkapkan perasaan berjarak atau penolakan agar relasi jangan sampai terbangun. Berjarak berarti aku di sini, engkau di sana. Kalau aku di sini, engkau di sana, maka tidak terbangun sebuah relasi. Atau yang kedua, penolakan. Aku di sini, kamu di sana. Kamu datang ke sini, tapi aku menolak kamu untuk datang. Maka relasi aku dan kamu tidak akan terbangun, saudara. Jadi benci atau membenci itu membuat jarak atau menolak supaya jangan terbangun relasi. Maka ketika Tuhan katakan bencilah yang jahat, buatlah jarak dengan kejahatan. Atau tolaklah kejahatan atau perilaku-perilaku yang jahat. Cinta itu mendekatkan. Cinta itu menyatukan. Sedangkan benci itu menjauhkan dan memisahkan alias membuat jarak. Kata kunci penting membuat jarak. Kalau kamu membenci kejahatan, kamu membuat jarak dengan kejahatan. Bahkan segala sesuatu yang berpotensi membuat kamu berbuat jahat pun kamu jauhkan. Membuat jarak ini sesuatu yang penting supaya kita dapat membenci yang jahat, membenci kejahatan. Kalau kita kaitkan dengan ayat 4 dan 6, di mana ayat 4 dan 6 bicara mengenai carilah Tuhan, maka ungkapan jangan mencari yang jahat itu memiliki makna bahwa kejahatan tidak bisa dipertemukan dengan Tuhan. Carilah Tuhan, carilah yang baik, kebaikan dan Tuhan bisa dipertemukan. Karena Tuhan baik, Tuhan sumber segala kebaikan. Maka mencari kebaikan sama dengan mencari Tuhan. Kebaikan dan Tuhan bisa dipertemukan. Tetapi sebaliknya mencari kejahatan itu berlawanan dengan arah yang menuju kepada Tuhan. Maka kejahatan tidak dapat diperjumpakan dengan Tuhan. Atau dalam bahasa modernnya, kejahatan tidak kompatibel dengan Tuhan. Atau dalam bahasa yang lebih puitik, kejahatan tidak bisa satu ruangan dengan Tuhan. Kejahatan tidak bisa satu ruangan dengan Tuhan. Itulah makna bencilah kejahatan. Sebab apa? Orang yang suka melakukan kejahatan tidak akan mendapatkan kehidupan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sumber hidup, Tuhan sumber kebaikan. Kalau kita mencari kejahatan, melakukan kejahatan, tidak hidup berarti tidak berada di hadapan Tuhan. Dalam kerangka itulah kita semua sebagai pengikut-pengikut Kristus diundang untuk menegakkan keadilan. Itulah kenapa ayat 15 itu berbunyi tegakkanlah keadilan. Lagi-lagi ini imperatif, yaitu kalimat perintah, tegakkanlah keadilan. Tegakkanlah keadilan. Haleluya, saudara. Keadilan terjadi jika orang melakukan hal yang baik dan membenci yang jahat. Kalau kita melakukan yang baik, membenci yang jahat, keadilan akan terjadi. Kebaikan adalah prinsip yang paling mendasar bagi munculnya keadilan di dalam hidup bersama. Orang yang baik, simpelnya, pastinya memperhatikan dan menghargai hak orang lain. Perhatikan yang saya garis bawahi, memperhatikan dan menghargai hak orang lain. Sebaliknya, kejahatan mendorong terjadinya pelanggaran hak orang lain. Ketidakadilan muncul saat orang berbuat jahat kepada sesamanya. Nah, itulah saudara-saudari, bagaimana kejahatan dan kebaikan persis berkebalikan. Ayat 15 masih dapat kita lanjutkan pembahasannya. Tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Pertanyaannya, mengapa di pintu gerbang? Kenapa kok di pintu gitu loh? Untuk pengertian sedikit saudara-saudari, pada zaman kuno kota-kota pada umumnya atau mungkin semuanya itu berbenteng. Jadi kota dikelilingi benteng sekeliling. Untuk orang dapat masuk atau keluar ada beberapa pintu gerbang. Nah, disitulah konteksnya. Pada zaman kuno tentu saja ini ya. Pada zaman kuno pintu gerbang itu tempat orang berkumpul. Karena apa? Memang akses. Orang masuk dan keluar kota tidak bisa sembarangan karena harus melalui pintu-pintu gerbang. Dan dapat kita lihat pasti di sana juga ada beberapa orang yang menawarkan jasa, perdagangan, dan lain sebagainya.
Itulah kenapa disitulah orang berkumpul. Itulah pintu gerbang. Karena banyak orang berkumpul, maka pintu gerbang menjadi tempat untuk menyelesaikan problem-problem kemasyarakatan, terutama yang menyangkut suatu kota. Kota yang berbenteng tadi. Jadi masalah-masalah keadilan, masalah ketidakadilan, penyelewengan, dan sebagainya, umumnya diadili di pintu gerbang yang banyak orangnya, sehingga terbuka transparan untuk semua orang. Maka artinya menegakkan keadilan di pintu gerbang itu berarti mempraktikkan pengadilan yang adil atas semua kasus supaya tidak ada hak-hak yang dilanggar. Kata kunci pentingnya tidak ada hak yang dilanggar. Keadilan berarti tidak ada hak yang dilanggar. Kalau itu semua tidak dilakukan oleh umat Tuhan, maka akan terjadi ratapan. Maksudnya apa? Kalau orang tidak mencari yang baik, kalau orang tidak membenci yang jahat, kalau orang tidak menegakkan keadilan di pintu gerbang, itu semua tadi, maka Tuhan katakan akan terjadi ratapan. Itu yang diceritakan pada ayat 16 dan ayat ke-17. Sesungguhnya di tanah lapang akan ada ratapan, di lorong akan ada perkabungan, dan sebagainya. Tadi sudah kita baca ayat 16 dan ayat 17. Di kebun anggur, tempat kerja, tempat menghasilkan hasil-hasil alam akan ada ratapan. Nah, itulah yang akan terjadi kalau orang mengabaikan keadilan, orang tidak mencari yang baik, tapi justru mencari yang jahat. Maka Tuhan katakan, cari yang baik, bencilah yang jahat, tegakkanlah keadilan di pintu gerbang kota. Maka saudara-saudari, keadilan itu apa? Dalam konteks pembahasan kitab Amos ini, keadilan itu artinya tidak ada hak yang dilanggar. Tidak ada hak dari orang yang dilanggar. Maka sekarang kita dapat melihat bagaimana penerapannya. Ayat-ayat suci yang sudah kita lihat, demikian juga konteks mengenai kehidupan kita akhir-akhir ini yang dilingkupi, diserang oleh virus corona. Bagaimana ayat-ayat suci Tuhan melalui Nabi Amos tadi dapat menjadi terang bagi langkah kita, sebab firman Tuhan adalah terang bagi langkahku. Haleluya, saudara. Kita mesti ingat bagian ini. Keadilan itu tiada hak-hak yang dilanggar. Tidak ada hak orang satupun yang dilanggar, diinjak-injak. Itulah yang disebut sebagai keadilan. Maka ketidakadilan, itu yang sebaliknya, secara simpel adalah pelanggaran atas hak-hak orang lain. Jadi kalau kamu punya, contohnya saja kamu pengusaha, punya karyawan, dia sudah bekerja, haknya menerima upah. Ketika haknya kamu langgar, upahnya kamu tahan, kamu berbuat tidak adil. Kamu membeli sesuatu, orang yang menjual punya hak untuk mendapatkan pembayaran. Kamu tidak membayar, berarti itu ada pelanggaran atas hak. Kamu berbuat tidak adil. Kamu berhutang, sudah dijanjikan tidak bayar, mundur, sampai habis mundurnya, kamu tidak membayar juga, kamu melanggar hak orang. Orang punya hak memiliki barang, memiliki benda. Kamu mengambil tanpa izinnya dia, itu pelanggaran atas hak orang memiliki properti atau memiliki barang-barang, benda-benda. Kamu berbuat tidak adil. Itu beberapa contoh ketidakadilan. Mari kita mengadakan satu refleksi, renungan, penerapan, supaya firman Tuhan melalui Nabi Amos bergema juga dalam hidup kita, menjadi nyata dalam tindakan kita. Beberapa pertanyaan renungan akan kutawarkan. Apakah Anda melanggar hak orang lain selama masa pandemi ini atau tidak? Melanggar hak, sudah kita ingat tadi bagian depan, artinya berbuat tidak adil. Kamu langgar hak orang lain atau tidak? Memang masa pandemi membuat kita ini betul-betul berusaha untuk hidup, survival, bertahan hidup. Dan biasalah, manusia kalau sudah bertahan hidup memang bisa merugikan manusia yang lain. Egois, sifat-sifat kita ini kadang-kadang muncul sebagai orang yang mau menangnya sendiri. Nah, masa yang sulit memang bisa memicu hal-hal yang demikian. Maka, apakah masa pandemi ini Anda melanggar hak orang lain atau tidak? Yang kedua, ketika melihat pelanggaran hak orang lain, apa usahamu untuk melawannya? Berani atau tidak? Kadang-kadang tidak berani ya. Tapi kadang-kadang kita juga berani untuk melawan sesuatu yang tidak adil.
Selanjutnya, apa yang kamu lakukan sudah atau sedang atau akan dilakukan untuk mewujudkan solidaritas di tengah pandemi beserta dampak-dampak yang ditimbulkan oleh pandemi. Apa pula yang kamu lakukan untuk memperhatikan dan menghargai hak orang lain? Memperhatikan dan menghargai hak orang lain sekali lagi adalah berbuat adil. Mengabaikan hak orang lain, tidak memperhatikan hak orang lain, menginjak hak orang lain, itu perbuatan tidak adil. Kiranya Amos 5 ayat 15 menjadi rema bagi kita, menjadi ayat emas. Bencilah yang jahat, cintailah yang baik, tegakkanlah keadilan. Dan pembahasannya sudah kita lakukan, semoga berguna bagi pendalaman tema Bulan Kitab Suci Nasional 2022 pada pertemuan yang kedua. Sekian, saya pamit, Rama Bayu pamit, jumpa lain waktu. Shalom Alaikum. Alaikum Shalom.